Cek 1 2 3 4 5 6. Alright. Ini lanjutin video sebelumnya ya tentang ORST. Sebelumnya itu teori doang sama perhitungannya. Sekarang gue coba jelasin konsep codingnya. Ya biasalah nyalain ini dulu ya. Kebetulan sih gue udah buat gitu ya. Nah ini udah buat. Jadi nanti hasil akhirnya tuh ya table gitu. Sebelumnya nggak ada table gitu ya. Cuman kayak teman gue nanya, ini bisa table nggak? Ya sebenarnya bisa aja kalau lu ngerti konsep programming, orang datanya bentuknya array kok, tinggal di looping gitu kan. Ya kan? Ya you know lah, tinggal loopingnya pakai for each atau for atau while ya, terserah whatever. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah, ya kan? Bobot pertama, bobot kedua sampai kelima itu 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, 0,3. Ini bobot yang sebelumnya, ini 30, 10, 20, 10, 0,3. Jadi langsung aja gitu. Gua nggak bikin perhitungan untuk konversi jadi 0,3, langsung aja tuh depan bobotnya berapa. Terus matriksnya pasti yang diperluin tuh matriks atau datanya atau array-nya, nilai alternatifnya ya sama aja lah. Gue sebutnya semua itu metrik. Untuk nilai awal tuh matriks. Lebih mudah nyebut metrik dibanding nilai alternatif. Oke, jadi nilai awalnya ini ya gue nggak perlu namanya karena gue cuma butuh nilai ya kan, namanya nggak diolah. Terus Bayesian rank, jadi 4, 4, 4, 3, 3, 3. Nah ini adalah hasilnya Bayesian ranknya dari masing-masing ini. Terus ada distance score ini kan 1,65, 3,8 dari hasil perhitungan ini Bayesian rank dikali dengan bobotnya, ya kan. Terus baru didapatlah nilai preferensi, ya kan, preferensi. Nah kayak di teori sebelumnya nih, jadi preferensi itu kan katanya diambil semari terkecil, berarti ini caranya paling kecil 267, 2867, 313, 3922, 922. Ini by index ya, jadi kalau nanti emang diimplementasi ke realnya, ini tuh kan dapat nilai preferensi, bisa get preferensi. Nah ini update aja ke database ini alternatif atau metriknya, jadi ada value baru yang namanya preferensi. Jadi udah dapat nih update by ID 1, berapa preferensinya, 2, 3, dan seterusnya. Barulah ditampilin ke sini. Gitu ya. Siapa yang dapat nilai ranking 1, 2, 3? Si A, si B, si C gitu. Gue nggak bisa nunjukin, gue mager banget gitu bikinnya. Langsung ke bagian coding aja ya. Nah, kebetulan gue udah buat gitu kan. Jadi gue ke index dulu deh. Ya, ini jadi kita butuh kriteria atau matriksnya kan. Ini matriks C1, C2, C3, C4. Ini datanya C1, ini data C2, data C3. Nah, terus gue gabungin jadi satu nih. Biar nggak pecah-pecah. Matriks sampel. Tuh. Terus gue butuh transform metrik ya buat nanti buat ditampilin ke table awal. Terus ada bobotnya kan. Nah, ini weight 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, 0,30. Ini yang tadi nih. Yang di Word nih. Nih. Mana tadi tuh? Ntar, gue scroll dulu ke atas. Ini dia. Nah, yang ini bobotnya. Tuh. Nah, ini alternatifnya. 4, 4, 3, 3. Oke. Udah deh buat objek baru dari metode yang gue buat. Terus gue tinggal masukin parameternya 2. Yaitu ini. Matriksnya. Matrix sampel. Sampelnya lah. Kalau datanya ada, ini kebetulan cuma ada 5 ya. Kalau ada 6 tinggal tambah aja 6. Pokoknya kalau ini yang C16 ya C2 juga harus 6. Semua harus sama. Gak mungkin sebelah-sebelah gitu. Ini 6, ini gak ada gitu. Mungkin. Ini weight-nya. Terus parameternya cuma 2. Metric sample sama weight-nya berapa. Nih, ininya. Habis itu kalau kita udah inisialisasi begini, itu baru bisa diambil value-nya. Biasanya berapa, desain score berapa, preferensinya berapa. Nah, itu buat cara pakainya sih. Nah, ini ke codingnya gimana cara gue bikin metode yang teori tadi, yang ini, nah yang ini ke dalam code.
code-nya PHP ya. Jadi gue bikinnya ya seperti biasa, OOP, Object Oriented. Gue bikin kelas, ya, kasih name pass, dan ini gue inisiasi variabel private, ya biar nggak bisa dirubah sih. Pertama gue butuh matrix, terus ranked-nya, terus Bayesian rank-nya, distance score-nya, preferensi, temporal preferensi. Kenapa gue declare ini? Ya karena ini adalah sesuatu variabel yang gue butuhin nanti kan buat perhitungan. Kita bakal cari Bayesian rank, kita bakal cari distance score, kita bakal cari preferensi gitu. Nah ini bentuknya OP, jadi ini metode gitu ya. Pertama gue cari rank array. Ini bukan kode gue ya, jadi gue nggak tulis auto. Ini diambil dari internet. So jadi ini values-nya jadi nerima parameter bentuknya array. Terus gue bikin variabel baru namanya rank array, dia adalah array. Terus yang values ini gue simpan ke order. Jadi dia bakal diurutin. Nih, diurutin dengan R sort, ya kan? Ascending atau descending gitu lupa gue. Itu bakal diurutin dari yang terbesar. Baru gue for each ini buat dapetin nilai ranking keberapa. Ini values yang ini, terus sama order yang ini, ya kan? Ini yang values tidak terurut, yang ordered yang udah terurut. Dari dia tau lah kalau gue looping gini apa artinya. Key adalah index, ordered adalah index yang udah terurut. Value dan ordered value adalah ya value-nya gitu. Nah, jika value sama dengan ordered value, key sama dengan maka key sama dengan ordered key. Terus break itu keluar ke bawah, ya keluar ke bawah. Kalau continue tuh ke atas. Gue lupa dan ntar kapan-kapan udah gue jelasin tentang konsep continue, break, go to line, kapan aja lah. Terus ini ada rank array. Jadi maka rank array itu value-nya 4 sama dengan key plus 1. Jadi artinya ini kan gue masukin nih 4 4 4 3 3 3. Berarti 4 sama dengan rank berapa? Karena dimulainya dari 1, ranking itu nggak ada 0, maka plus 1. Jadi 4 sama dengan 4, yes. Oke, benar. Berarti key yang ini tuker dengan yang ini. Tuker jadi switch. Ya, switch jadi pasti nanti ada di kiri. Gitulah, kurang lebih. Kalau pengen tahu ya copy aja kodenya, praktekin sendiri aja. Terus kedua, gue cari nilai Bayesian rank-nya. Ya, Bayesian rank. Bayesian rank kan teorinya gini. Dimana ketika gue punya value 4, 4, 3, 3. Ini kan 4 tuh sama ada 3 ya. 3-nya ada 2. Gue manusia bisa mikir gitu langsung. Kalau mesin kan harus diprogram dulu gitu. Mana ngerti dia kenalin angka kayak gini. Gitu ya. Makanya dibuat dulu gue cari. Nah ini kan 4, 3, 3. Kalau misalnya 4-nya tuh nggak turut gini. Misalnya 4-nya ada di kolom 5 gitu ya. 3-nya di sini. Tetap 3-nya ada 2. 4-nya ada 3. Cuma beda posisi. Nah gue sebagai manusia langsung tahu dong. Kalau mesin gimana? Gitu. Tantangannya di situ. Pas bikin tuh. Mumet juga. Oke, balik lagi ke kodenya. So ini Bayesian rank. Untuk Bayesian rank ini pasti gue perlu parameter. Parameter itu single metric. Misalnya yang gue cari adalah Bayesian rank C1, ya udah berarti ini anggaplah ARR ini adalah C1. Terus gue reverse dulu nih karena ranking kan dimulainya dari 1 ya. Jadi key plus 1. Nih AR key value new array. Jadi new ARR yang indeksnya dimulai dari 1. Gue timpa aja gitu ya. Habis dari situ baru gue ngurutin data terbesar di R-sort dulu ya, diurutin yang isi ini. Jadi gue punya 2 datanya. Yang pertama tidak terurut, yang kedua yang terurut. Ya. Nah, untuk cari nilai yang sama, itu ada functionnya di PHP. Namanya array count values. Jadi dia bakal ngitung jumlah data. Jadi misalnya 4 ada 3, ya udah 4 panah sama dengan 3 gitu kayak array. 4-nya indeks, 3-nya jumlah total value-nya. 3 ada 2 gitu ya. Pokoknya dia menghitung jumlah value yang sama lah. Terus simpan ke sini. Habis dari situ baru gue cari rankingnya nih. Ranked. Jadi gue perlu ranked 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu AR key alternatif. Makanya alternatif. Gue namanya alternatif biar nggak bingung.
C1 ya, C1 ini nilainya 4433. Terus dengan similar value, artinya kan ini 4 3 ya, value itu 43, indeksnya 4, value-nya 3, indeksnya 3, value-nya 2 gitu ya. Memang ini bacanya ini ya, value dengan jumlahnya. Jadi logikanya gini untuk ngebandingin nilai mana tadi ini, kalau nilai alternatifnya sama dengan nilai similarnya atau duplikatnya, itu baru kita ganti. Nih, kita ganti rank index key plus 1. Key ini indeks ini kan karena nggak diurut kan, ini yang AR itu nggak diurut, dia mulai dari 0. Jadi tulis key plus 1, nanti bakal dia mulai dari 1 rank index. Biar gue simpan di sini. Terus ranked-nya itu adalah rank index tulis 1 sama dengan indeks. Indeks itu ini 4. Karena similar value itu bakal sama dengan alternatif. Karena similar kan dia ngitung yang ini ya. Gimana jelasin, ntar kapan-kapan udah gue tulisin konsepnya. Jadi kayak ini gue bacain aja. Jadi si ini kalau ini sama, itu tukar lah, begini tukar. Terus simpan ke dalam sini. Step 1 terus selanjutnya step pertama nih buat ngitung rata-rata based on rank. Iya kan? Jadi kan kalau based on rank itu kan nyari min ya, min. Ini step 1, ya kan? Jumlahin dulu baru dibagi. Dibagi step 2. Iya, kayak balik coding. Ya, pertama gue bikin dulu nih variabel similar count similar value. Terus ada x sama dengan 0. Jadi similar value-nya itu yang di atas tadi, nih yang ini. Nih, similar value. Oke, 4 sama dengan counter. Counter itu jumlahnya. Misalnya nih, 4 jumlahnya 3. Jumlahnya value-nya 3, jumlahnya 2 gitu ya. Atau 5 jumlahnya 1. Gitu ya. Terus gue for x lagi. Ranked. Nah, ini hasil yang tadi. Udah dapat rankingnya nih. Ini ranknya berapa? 1, 2, 3, 4. Value-nya berapa? Jika syarat masih kondisi terpenuhi maka skip gitu ya. Jadi di ini ya, jika value-nya sama ya, 4 tidak sama dengan key-nya. Misalnya ini 4, ternyata ini 3 gitu ya. Enggak sama kan? Berarti x-nya 0, di reset. X-nya 0 di reset, terus continue, lanjut ke looping selanjutnya. Tapi kalau dia sama, 4 sama dengan 4, x-nya 0 kan? 0 ditambah rank-nya yang ini. Rank keberapa dia? 1, 2, 3 atau 4. Berarti kan rank itu kan di sini kan. Terus ditambah dengan x sebelumnya, berarti kan 1 ditambah 0. Terus simpan nih ke sini. Key yang ini, yang pertama, berarti kan ranking pertama sama dengan x yang ini. Jadi nanti dia bakal melakukan ini. Rank 1 tambah 2 tambah 3, baru bagi 3. Bentukannya kayak gini. Rank 1 tambah 0, looping selanjutnya berarti kan 1 ya. 1 di sini x itu udah sama dengan 1. Berarti rank kedua 2 ditambah 1 3 ya. 3. Berarti x-nya 3. 3 dari 3 ditambah 3. 6 ya. 6 sama dengan x, terus simpan. Selanjutnya looping. Ternyata di looping selanjutnya itu value-nya nggak sama. Berarti reset dulu, x-nya sama dengan 0, ulang lagi kan dari awal. Kalau nggak di reset, nanti dia bakal nyimpan nilai x sebelumnya, yaitu 6. Ya, jadi harus di reset dulu. Nggak sama, baru continue, skip, baru masuk ke sini. Gitu. Habis itu didapatlah similar count-nya. Jadi masing-masing penjumlahan ini didapat nih. Ini totalnya berapa, ini totalnya berapa. Disimpan ke sini. Kalau udah disimpan di situ, masuk ke step 2, yaitu mencari min-nya. Total min-nya ya. Total min-nya itu array kosong, jadi gue for each saja. Count similar value, key, dan value. Value-nya berapa? Ya, value-nya berapa? Misal value-nya 6 dibagi dengan similar value. Similar value itu yang tadi. Nih, yang ini. Jadi kalau dia 4, ya ini kan key-nya indeks ya. Total count-nya sel 4.
Gimana bacanya? Bentar. Count similar value. Dari sini kan sesuai key-nya. Key-nya itu isinya ini. Nih yang ini 4, 3 gitu ya. Ya, terus ke sini dah. Dibagi key-nya, count-nya. Jadi kalau ini value-nya yang ini totalnya berapa nih? Salah 6 dibagi 3. Ya udah, dibuletin, ambil 2 angka, simpan ke total min. Nah, dari situ baru dapat nih nilai, baru hitung based-nya. Jadi based on rank gini rumusnya. New array yang udah di sort tadi, kan jadi dia ascending tuh ya. New array index. Ini di atas, mana tadi? Nah, ini array reverse, jadi dimulai dari indeks 1. Dari indeks 1, S rank, jadi ranknya itu 1, 2, 3, 4, value-nya itu ya value yang pertama. Terus go for each lagi, total min, yang ini. S key-nya berarti 4 sama 3, karena ini sama. Terus min adalah hasilnya gitu. Hasil dari perhitungan ini. Jadi logikanya gini, jika value sama dengan key, maka based on rank-nya adalah rank index atau ranking keberapa based on rank 1, 2, 3 itu diganti, ditimpa dengan min-nya. Maka dari itu barulah dapat nilai dari ininya. Gitu. Susah sih kalau gue jelasin secara kayak gini ya. Gue kasih tahu cara bacanya aja. Habis itu simpan lah ini based on rank ke this based on rank yang di atas. Nah, kalau udah dapat kayak gitu kan, udah dapat nih yang single ya. Ya kalau mau banyak gimana nih? Misal C1, C2, 3, 4 langsung sekaligus. Ya udah gue bikin function baru yang namanya multiple based on rank yang isinya matrix. Ya udah matrix itu adalah based on rank. Gue bikin dulu based on rank. Gue looping aja for it. Matrix key value. Berarti kan indeks ke-0 itu C1, indeks kedua C2, indeks ketiga C3, indeks keempat C4. Yang ini nih. Ini kan, masukin ini. Ini kan masing-masing dari ini array kan. Nah, array kan. Nah, baru value-nya. Value itu nanti bakal nampilin value-nya. Nah, based on rank kan tuh pasti dimulai dari 1 ya udah, key-nya plus 1 lagi. Terus untuk ngitung single based on rank, ya gue panggil aja pakai static method set based on rank yang di atas tadi yang udah gue buat, masukin value yang array tadi yang dari looping. Udah deh. Kalau udah dapet hasilnya, simpan ke sini. Terus barulah return value-nya. Kalau dapat based on rank, baru cari step selanjutnya, yaitu distance score. Nah, distance score tuh kayak gini jadinya. Pertama, nyari nilai distance score tuh buat dulu yang kosong, buat nampung array ya. Karena udah punya based on rank ya, bentuknya array, ya kan? Ya udah tinggal looping aja. Key. Berarti based on rank, key berarti indeksnya, indeks seberapa, 1, 2, 3, 4. Ya kan? AR itu adalah array-nya. Array yang ini. 4, 4, 3, 3, tapi yang udah jadi based on rank. Atau yang ini nih. Nah, ini 2, 2, 2, 4, 5, 4, 5. Nah, ini hasilnya. Kayak gini nanti. Nah, jadi ini isi AR itu tadi. Bentuknya array. Makanya di count. Di count. Jadi dia bakal ngitung jumlahnya berapa. Kan datanya 5, berarti X-nya 5. Ya, X-nya 5 ya, masalah. Coba. Iya, 5. Jadi for each ARR, array yang ini, as index. Tadi kan indeksnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 2, 3, 4. Kalau key itu 0. Dari 0. Iya, dari 0. Dari 0. Gue lupa lagi nih. Oh, enggak, key-nya dari 1. Ini indeks 1. Key value. Nah, terus gue pecah nih. Perhitungannya di beberapa part. Bagian. Itu kan rumusnya yang ini nih. Distance score. Ada setengah kali ini, terus ini kali ini. Ya kan? Nanti gue pecah nih. Yang satu-satu ngitungnya. Yang pertama hitung dulu yang pertama kan. Setengah kali RCJ, ini kan RCJ value-nya di pangkat 3.
iya pangkat 3. Terus yang P2 yang selanjutnya itu 0,5 dikali RCJA, indeks dari ini ya. Kalau yang pertama ya berarti yang pertama looping. Terus angka 3. Habis itu dijumlahin deh. Nah, jumlahin. Nah, ini kan di rumusnya harusnya akar 3. Nah, sebenarnya di rumus sebelumnya ya kalau ngitung kayak gini emang akar 3, cuman kalau di program gue nggak nemu, makanya gue tetap pakai rumus yang 1 per R. Ya, pangkat 1 per R. Berarti kan skornya berapa, terus dipangkatin 1 per R, atau 1 per 3. Ya, gue langsung aja ya, 1 per 3 itu kan 0,333 sekian. Langsung aja. Ya udah, hasilnya berapa? Simpanlah ke sini, value of distance. Indeks keberapa, yang di dalamnya indeks keberapa, gitu ya. Langsung di run tuh dibuletin. Simpan di sini, jadi deh nilainya distance score. Sudah dapat deh nilainya. Yang ini. Nih, 165, 165, 3,58, 3,58. Nah, ini contohnya ada di bagian sini. Tuh, dan kalau dapat distance score, terakhir tinggal nyali preferensi. Ya, preferensi itu parameternya 2, matrix dan bobot atau weight-nya. Ya udah, pertama kan sesuai syarat yang di atas. Kita hitung dulu multiple-nya supaya dapat Bayesian rank-nya. Panggil metodenya, masukin parameternya. Terus kalau udah dapat ya set distance score, panggil metodenya nih, biar dapat nilai ininya berapa. Oke. Terus kalau udah ya kita rubah dulu nih, mengubah indeks start from 1 untuk bobot. Karena kan ini gue ngirimnya bobot kan kayak gini, default dari arah itu kan ini 0, ini 1, ini 2, 3, ini 4 by index. Nah, terus kita rubah dulu nih pakai for each kayak gini. Bobot yang dikirim ke sini key value. Simpan ke dalam sini key plus 1, berarti 0 itu akan terganti dengan 1. Oke, dan sekarang indeks start from 1 untuk ngitung nilai preferensi step 1. Preferensi step 1. Nah, ini ya. Kan dia ngitungnya ke samping nih. Ya kan? Yang gue sebutin ke samping. Jadi bukan ke bawah gitu. Nah, gue nggak bisa ngitung gitu. Ini kan dihitung baik ke samping nih. 165, 165, 259, 322 sama indeksnya. Nih, ke samping gini, terus indeksnya juga ke samping. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi step pertama adalah ngitung hasil perkalian ini dulu. Nih, perkalian ini berapa? Ya. Jadi masing-masing nilai itu berapa nih hasil dikaliin bobotnya. Jadi makanya gue kasih step 1 dan simpan ke temporal referensi. Itu alasan gue kenapa gue kasih variabel baru di atas. Nih, jadi indeks keberapa? Ya kan? Gue buletin dulu 4 angka dikali dengan bobotnya. Ya kan? Kali bobotnya, sama rumusnya nih. Nih, rumusnya. Dikali dengan bobotnya. Bobotnya 0,1, bobot 0,2. Saya simpan ke tabel preferensi. Habis itu baru deh udah dapat nilainya nih. Kita tinggal count aja karena kan ini kan jumlahin nih. Plus gini. Ini pakai fitur programnya pakai count. Ya, atau enggak array sum lah. Array sum ya. Kalau count itu kan jumlah data. Kalau array sum itu kalau count itu total data. Kalau array sum itu menjumlahkan data di dalam array. Nah, jadi ini nilai preferensi, bikin array kosong, baru for each dari transform matrix yang tadi. Ini kalau udah dapat nilainya, gue transform atau gue flip ya baris dari kolom. Baru ini nih looping, key value. Preferensi, key-nya berapa, sesuai ngurut kan, array sum. Jadi kalau datanya 5 ya cuma sampai 5 gitu, array sum dari total array value-nya. Yang ini. Ya. Jadi ini bakal ngisi nilai dari ini transform matrix yang di sini. Array sum jumlahin. Misalnya di baris pertama itu totalnya berapa ya? 0, sekian, 0,2, 0,3, 3,5 dan 2 gitu ya. Tadi jumlahin tahu-tahu totalnya kayak segini, 2,97. Itu looping kan? Karena looping jadi dia bakal terus sampai datanya habis dan muncul di hasil kayak gini 297 2697 2867 313
3922, 3922. Nah, itu tentang metode preferensi. Nah, gua bikin kayak gitu kan langsung aja nih, karena namanya metode ORST, yaudah gue namain ORST, terus parameter, metrik, dan bobot, lanjut aja langsung panggil metodenya preferensi. Jadi lebih pendek gitu ya. ORST apa? Nih, jadi ORST masukin parameternya. Dari situ barulah gue bikin metode getternya. Biar gak usah manggil variabel di sini karena ini private, gak boleh dirubah. Kalau di public pasti nanti keganti. Makanya private. Ya udah, getter berarti kan mengembalikan nilai itu aja. Kalau gua panggil get ranked, ya berarti nanti rankednya yang tampil. Get based ya based-nya yang tampil. Get distance score ya berarti hasil distance score-nya. Grade preferensi berarti preferensinya, nilai preferensinya. Kalau get temporal preferensi berarti hasil dari perhitungan temporal preferensi. Nah, ini kayak gini. Misalnya gue dari dulu ya, dari terus ini gue dam based on udah refresh. Nah, ini jadi gue bilang bentuknya array kan. Ini based on rank-nya, ini apa tadi? Based on-nya 2121,5, 1,0. Terus ini 1,65, 26. Ini distance score. Ya, ini preferensi. Nah, kalau pengen tahu temporal preferensi yang di step 2, itu bikin aja gini. Get temp, apa namanya? Get temp. Nah, temp preferensi. Kasih temp. Jadi sebelum nilai preferensi jadi, ini step ini dulu. Hitung temporal preferensi. Invalid for each. Apa nih? Ntar ya, gue juga nggak tahu nih. Biasa bikin program selalu ada error. Oh, right. Gue belum masukin coy, sorry. This kalau ini, nah udah. Cuman 0, kenapa 0 ya? Karena ini tadi di bawah. Gue nggak return. Coba ya. Balik lagi. Oke, ini udah benar. Karena gue yang buat, jadi gue tahu coy. Jadi gini hasilnya. Jadi hasil perkalian yang preferensi tadi, nih yang ini, by index kan, itu ditampung dulu. Jadi hasilnya kayak gini. Datanya ada 5, ini masing-masing kolomnya. Gitu. Ya udah, gitu aja sih tentang konsepnya. Cara pakainya besok aja lah. Kapan-kapan dah. Gue males bikin videonya. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.